Shalom. Selamat malam yang terhormat Bapak Gaston yang sudah meluangkan waktu hadir untuk mewakili Pusenkaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaat GII Hokim Tong, serta saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Hari ini adalah suatu momen yang sangat bersejarah dalam perjalanan GII Hokim Tong. 100 tahun yang lalu, pendahulu kita dengan komunitas yang kecil memulai perjalanan iman yang penuh tantangan. Dan hari ini kita merayakan 1 abad dari perjalanan iman tersebut. Perayaan ini bukan hanya tentang sejarah GII Hokim Tong saja, tetapi juga tentang perjuangan, pengabdian, dan pelayanan setiap individu pendahulu-pendahulu yang telah mendahului kita dan yang masih menjadi bagian dari GII Hokim Tong sekarang ini. Kita harus berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu yang telah memberikan dasar yang kuat dalam kesatuan dan kebersamaan di gereja kita. Juga iman yang benar dan teguh bagi generasi penerus GII Hokim Tong. Dengan demikian, GII Hokim Tong dengan bersandar pada kasih dan anugerah Tuhan bisa menghadapi dan melewati berbagai tantangan serta kesulitan di masa-masa yang telah lalu. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang dicurahkan untuk GII Hokim Tong. Mari kita berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat iman kepercayaan kita, persatuan, kebersamaan yang telah ada, juga gerakan Love in Action, serta One for Christ yang sedang kita jalankan. Sehingga jemaat GII Hokim Tong bisa menjadi individu yang mengasihi Tuhan, pemberita Injil, pembawa berkat di masyarakat sekitar kita. Semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian malam ini. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah mendukung perayaan HUT 100 tahun GII Hokim Tong dari mulai perencanaan hingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kita yang membalas jerih lelah dan dukungan yang telah diberikan kepada kami. Selamat merayakan HUT 100 tahun GII Hokim Tong. Celebrating 100 years God's amazing grace, generation to generation. Soli Deo Gloria. Shalom semuanya. Oh Lord, my God.
When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. With shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great Terima kasih, shalom semuanya. Mekar dari harapan, sebuah perjalanan iman.
petani yang ditanam dengan iman perlahan mulai bertumbuh. Berbagai tantangan dan kesulitan dihadapi dengan ketekunan. Mengapa kalian bekerja begitu keras untuk menumbuhkan pohon ini? Bukankah itu melelahkan? Kita harus rela berkorban. Kelak kita akan melihat buahnya dan pohon ini akan menjadi berkat. Musim berganti musim, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan iman ini, Tuhan memegang kendali. In His hands, He's got a whole wide world. In His hands, He's got a whole world. In His hands, He's got a whole world. In His hands, He's got the winds and the rain. In His hands, He's got the birds in the sky. In His hands, He's got a whole world. In His
benih yang kecil kini telah menghasilkan buah dan menjadi sebuah ekosistem yang indah. Menggambarkan perjalanan GII Hock Kim Tong selama 100 tahun. Sebuah kerinduan untuk beribadah telah Tuhan berkati hingga bertumbuh dan berbuah seperti sekarang ini. Kesetiaan Tuhan menyertai setiap orang yang bertekun melayani pekerjaan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah dan perayaan HUT GII Hock Kim Tong yang ke-100 tahun. Boleh beri aplaus buat kanan kiri kita, buat seluruh keluarga besar GII Hock Kim Tong yang boleh hadir, baik secara online Zoom maupun yang hadir hari ini. Saya undang kita sama-sama berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita mau tinggikan Dia. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
bersama-sama berdoa. Kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena segala sesuatu adalah anugerah-Mu. Dan kami boleh ada hari ini semata-mata karena anugerah-Mu. Perjalanan gereja-Mu GI Hokim Tong, 100 tahun Tuhan telah pimpin. Dan kami ingin merayakan anugerah Allah yang agung mulia. Anugerah Allah yang besar dari generasi kepada generasi. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan mewarisi iman yang tangguh. Iman di dalam anugerah-Mu. Dari pendahulu-pendahulu gereja-Mu. Dari pendahulu-pendahulu pemimpin-pemimpin yang Engkau panggil. Untuk menanamkan dan dipakai Tuhan. Dari waktu ke waktu. Dan hari ini. Di dalam generasi hari ini, kami merayakan dengan agung mulia akan kebaikan Tuhan. Di dalam 100 tahun perjalanan gereja-Mu, kami percaya Tuhan, warisan iman yang sudah ditanamkan dari satu generasi kepada generasi, kami bertekad, kami berkomitmen melanjutkan itu di dalam anugerah Tuhan. Pimpinlah Tuhan gereja-Mu, GI Hokim Tong, sehingga setiap kami memiliki hati yang sama untuk menggenapkan visi dan misi yang Tuhan anugerahkan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, pekerjaan Tuhan, misi Tuhan diperluas, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Perkenankanlah setiap kami yang melayani, perkenankanlah setiap kami yang hadir untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Sehingga di tempat ini kami boleh memuliakan Tuhan. Di tempat ini Engkau menikmati pujian dan kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian acara ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati kehadiran-Mu, membawa setiap kami mengalami kebangunan rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama, Allah yang agung mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jadi pokoknya nanti kita stay on schedule aja ya. Oke. Bang Kit aman ya lighting ya. Gue cabut ya. Oke, Saman ambil tripod. Oke, standby ya semuanya ya. Kamera udah kan? Aman. Oke, siap semua. Shot 1, scene 1, take 1. Nama saya Lu Xian Sui atau Stephen Elim. Saya Leo. Saya penginjil Novi Harsono. Selama di GII itu perhatiannya, Kwansin ya, luar biasa sekali. Dan yang paling berkesan memang saya mengikuti pelatihan formasi spiritual, di mana di situ saya sedang mendampingi suami sebagai caregiver. Bagaimana saya diperlengkapi secara formasi spiritual. Berkat yang saya dapat di GII adalah saya menikah di GII, saya bertumbuh di GII, kita mendapatkan keluarga di GII, teman-teman yang seiman, dan saya sangat bersyukur mempunyai anak dan keluarga kecil kami ini bisa bertumbuh secara iman dan rohani di GII. Bawa apa nih? Kue ya? Iya, pinternya. Iya. Sini. Bilang halo nih. Ni jiao shenme mingzhi? Josa. Berkat apa ya? Secara pribadi saya melihat bahwa gereja GI Hokim Tong di tempat saya melayani memberi saya kebebasan untuk menjadi manusia yang utuh di dalam menikmati Allah dan juga menjalani panggilan saya. Merasa seperti keluarga sendiri, walaupun baru kenal. Itu yang sulit dilupakan ya, sampai sekarang masih terkesan. Bagian saya, GI itu seperti sebuah keluarga. Gitu, sangat dekat ya, seperti home.
begitu. Kita semua jemaat Tuhan yang sama-sama bertumbuh dan dikuatkan untuk menjadi terang dan garam dunia di Indonesia dan di seluruh dunia. GII itu adalah aku sendiri. GI adalah kamu. GI adalah kita semua. Mengundang dengan kasih perwakilan para hamba Tuhan dan majelis untuk bisa naik ke stage dan mendekat kepada kue ulang tahun. Di dalam prosesi birthday hari ini, kami juga mengundang dengan kasih teladan iman dari generasi senior kita, Penatua Senior Joseph Kosan, Penatua Senior Sylvia Sunario, Penatua Evelyn Tan, dan juga Penatua Wirianto Jakaria. Dan diikuti dengan generasi selanjutnya. Kue ini melambangkan anugerah Tuhan dari generasi ke generasi. Setiap tumpukan yang disusun menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana karya Tuhan bagi gereja kita. Mulai dari generasi ke generasi. Dan pada malam hari ini bersama-sama akan bekerja sama untuk menyalakan lilin kue ulang tahun. Kami persilahkan. Silakan, boleh mendekati untuk menyalakan lilin di atas kue ulang tahun kita hari ini. Inilah keindahan dari gereja kita, bagaimana kebaikan Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mari semua kita sama-sama berdiri. To you, happy birthday to you, happy birthday. Oke, sudah ditiup, sama-sama tepuk tangan. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun GII Kim Tong yang ke-100 tahun. Anugerah Tuhan melintasi generasi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama kita nyanyikan. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Malam hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui gereja Tuhan. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Mari saudara kita ambil waktu untuk mengambil waktu merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari ambil waktu ini untuk sama-sama merenungkan kebaikannya di dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan di dalam gereja GEI Hock Im Tong ini. Jemaat, saya undang kita sama-sama berdiri. Mari kita pujikan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mari angkat pujian ini bersama-sama. And all my life you have been faithful. Oh yes you are. And all my life you have been so, so of the goodness
malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Agus Gunawan. Shalom saudara sekalian. Ada seorang raja di Alkitab yang sangat rindu melakukan sesuatu setelah dia mengalami anugerah Allah. Raja ini tahu dengan jelas hidupnya adalah suatu anugerah. Dan ketika kita panitia memikirkan apakah firman Tuhan yang cocok untuk malam ini, untuk sore ini, maka firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh pasal 28. Sebuah kisah tentang seorang raja yang betul-betul merasakan anugerah itu terjadi di dalam hidup dia. Maka sebentar kita akan menyanyikan, melihat sebentar satu hal yang bisa membawa saudara jauh kepada beberapa abad sebelum Yesus lahir. Di masa satu raja yang namanya Daud. Mari kita saksikan sejenak. Namaku Daud, anak Isai. Mungkin Anda semua sudah mendengar ceritaku dari seorang gembala hingga menjadi raja. Cerita heroik mengalahkan Goliat. Aku dikejar tuanku Raja Saul, lari dari gua ke gua. Sampai sekarang aku memiliki istana. Sekarang Tuhan telah memberikan ketentraman bagi kerajaan ini. Masa-masa perang dan berjuang telah mereda. Tabut perjanjian Tuhan yang sempat dirembut oleh musuh pun kini telah kembali ke Yerusalem. Nah, hari ini aku akan memberikan pengumuman besar bagi Israel. Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Dan aku sudah mempersiapkan semuanya. Ini adalah rencana bangunan Bait Suci dan pelatarannya Tuhan. Berikut dengan detail petugas, perkakas, dan pekerjaannya. Bagaimana visi misi saya, bagus kan? Bagus, Tuhan. Bagaimana saudara-saudara? Bagus? Rumah untuk Tuhan ini haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, bukan engkau, Daud, yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, apa? Iya, sekalipun ini semua adalah gagasanku, dan aku telah mempersiapkan semuanya. Namun Tuhan bilang, bukan aku, Daud, yang akan meneruskan pekerjaan ini. Maaf bila hamba lancang, Tuan. Tak mungkin rasanya Tuhan menolak orang yang dianggap biji matanya. Tuanku Daud
adalah orang yang diperkenan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas segala usaha dan keinginan manusia. Ini bukan tentang aku. Ini tentang Tuhan dan kehendaknya. Kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar telah diberikannya kepadaku, kepada kita semua. Dialah yang menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Biar kita melakukan dengan sekuat tenaga bagian kita. Rencana Tuhan tetap akan terwujud, siapapun pelaksananya. Sebab ini bukanlah karena kehendak, kekuatan, kehebatan, atau usaha kita, melainkan karena Tuhanlah Allah. Mari kita berdoa sekalian. Tuhan, Engkau tahu hidup kami, Engkau tahu setiap kami ketika kami masih di dalam kandungan mama kami. Ketika kami masih ditenun di dalam rahim ibu kami, Engkau sudah mengenal kami. Bahkan Engkau sudah menetapkan bagi kami kehendak-Mu, rencana-Mu. Dan di dalam hidup kami yang singkat ini Engkau menginginkan kami untuk mengerti benar-benar akan rencana itu. Untuk memahami kehendak-Mu, untuk menjalani itu di dalam hidup kami. Dan kami berdoa malam ini ketika kami merenungkan anugerah-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik. You are so good. Engkau begitu baik. Tetapi kami perlu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Berkati kami sekalian Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita menyaksikan Daud, seorang raja yang betul-betul sadar dengan jelas bahwa dia dianugerahi oleh Tuhan satu anugerah yang tidak pernah dia pikirkan. Saudara bisa membayangkan dia adalah seorang gembala kecil dengan kepercayaan kecil kepada domba-domba kecil yang dia pelihara. Itu saja yang dia bisa lakukan hari ke sehari. Dia masih sangat muda, tidak diperhitungkan oleh masyarakat, tidak diperhitungkan bahkan oleh papanya sendiri. Tetapi Tuhan berkehendak atas dia dan mengangkat dia menjadi seorang raja. Di dalam suatu struggle, pergumulan yang berat, saya dan saudara tahu akhirnya dia menjadi seorang raja. Dan ketika dia merenungkan semua anugerah itu, dia membayangkan luar biasa anugerah itu. Dan satu saat dia merasakan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ada satu dorongan, cita-cita, keinginannya. Kalau anugerah Tuhan begitu besar dalam hidupnya, masakan dia diam-diam saja. Maka terbesitlah satu cita-cita, suatu visi, suatu mimpi. Saya ingin mendirikan bait Allah. Segalanya sudah aman, tentram, kerajaan sudah damai, semuanya sudah makmur. Maka dia katakan tabut Allah juga sudah diterima kembali, apalagi. Dia ingin mendirikan bait Allah sekalian. Dan buat saya dan saudara sekalian bisa memahami, seorang kalau sudah diberkati dengan sungguh, dianugerahi dengan sungguh, saya rasa adalah hal yang wajar, bukan? Dan saudara ingin berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kalau saudara betul-betul merasakan anugerah, anugerah itu bisa datang dan saudara tidak akan bisa diam. Anugerah itu bisa datang tiba-tiba, diam-diam, tetapi saudara tidak akan bisa diam oleh karena you are feeling blessed. Saudara merasa diberkati. Dan karena merasa diberkati dan anugerahi, saudara akan berbuat sesuatu. Dan buat saya ketika saya mendengarkan ada orang berkata, Pak, saya sudah diberkati Tuhan loh Pak. Saya ingin memberikan persembahan untuk Tuhan. Puji Tuhan, sukacita. Tetapi di lain sisi saya berpikir, memang wajar juga bukan? Ada seorang berkata, Pak, saya sudah diberkati keluarga saya ingin berbuat sesuatu Pak untuk Tuhan. Luar biasa. Tetapi itu juga sesuatu yang wajar sebenarnya. Daud ingin mendirikan bait Allah buat saya adalah sesuatu yang konsekuensi logis. Logical consequences.
Konsekuensi yang logis oleh karena dia ingat anugerah itu dan ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kalau di antara kita malam ini, sore ini ada yang berkata, Tuhan aku merasakan anugerah-Mu, aku ingin lakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu adalah hal pribadi, private. Hal yang kudus, itu adalah ruang kudus saya dan saudara. Saya pernah sharing dengan seorang rekan kerja yang berkata, Pak saya ingin lakukan sesuatu. Menurut Bapak bagaimana? Jawaban saya yang pertama adalah doa. Saya tidak bisa intervensi oleh karena apa? Itu adalah komunikasi Bapak dengan Tuhan. Tuhan dengan Bapak. Apa yang Tuhan inginkan itu adalah sebuah ruangan maha kudus di dalam hidup saudara. Hidup Bapak. Berdoalah dan kalau Tuhan taruh itu di dalam hatimu, lakukanlah itu. Just do it. Oh begitu ya? Iya. Karena saya percaya di dalam hidup kita, sekali saja dalam hidup kita. Saudara pasti pernah disentuh oleh Tuhan di dalam anugerahnya. Untuk melakukan sesuatu. Ketika saya menjadi orang percaya puluhan tahun yang lalu. Ketika saya maju ke depan menerima Tuhan Yesus. Satu pertanyaan yang langsung terbersit di hati saya adalah, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk Engkau? Berminggu-minggu, berbulan-bulan kemudian pertanyaan itu masih ada. Kalau Engkau mengasihi saya, apa yang harus saya lakukan untuk Engkau? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk aku. Tapi Tuhan aku ingin melakukan sesuatu bagimu. Sampai satu tahap keinginan untuk berbuat sesuatu itu timbul dan mendengarkan panggilan Tuhan. Aku ingin kau serahkan hidupmu bagiku. Dan saya menjawab ya. Ketika saudara mau melakukan sesuatu kepada Tuhan sebagai jawaban anugerah, adalah hal yang sangat logis sekali lagi saudara lakukan itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud yang mengagetkan adalah ketika dia sudah ingin mendirikan bait Allah, dia siapkan kayunya, dia siapkan gambarnya, arsitek yang terbaik. Setelah segalanya dia siapkan dan dia siap membangun. Dan Tuhan mengatakan tidak. Bukan kamu. Shock sekali bukan? Dia sudah siapkan dreamnya, visinya dan Tuhan mengatakan bukan kamu. Oleh karena engkau seorang prajurit, engkau sudah menumpahkan darah. Dan aku tidak mengizinkan kamu membangun bait Allahku. Saudara ketika membaca kitab Tawari ini syok juga. Saudara mungkin mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, banyak sekali bagi Tuhan. Tetapi kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Kepada decree Allah, ketetapan Allah dalam hidup saudara. Oleh karena ada ketetapan Allah, God's decree. Dia yang menetapkan sesuatu. Allah mau bagaimana dalam hidup saudara, dia yang menetapkannya. Itu sebabnya kepada Yeremia, dalam Yeremia pasal 1. Hai Yeremia, waktu engkau masih dalam kandungan ibumu, aku sudah menetapkan kamu. Belum jadi anak, masih bakal anak. Tuhan berkata, aku sudah menetapkan kamu. God's decree, ketetapan Allah. Allah berkehendak dan dia bisa menentukan siapa yang dia mau pakai. Allah berkehendak, dia bisa menentukan apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup gereja kita, dalam hidup keluarga kita. Karena ada God's decree. Dan berhadapan dengan God's decree itu, Daud gentar. Dia seorang raja Israel yang jaya. Dia sudah memenangkan semua peperangan. Tapi dia harus tunduk kepada ketetapan Allah. Saya dan saudara bisa berusaha. Bisa mau melakukan banyak hal. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak itu tidak terjadi. Dan apa yang terjadi? Kehendak Tuhan adalah bukan kamu Daud yang mengerjakannya. Tetapi yang akan mengerjakannya adalah Salomo. Nah saudara mungkin di tengah suasana politik ini sudah berkata, wah Pak ini namanya politik dinasti. Bukan sekalian. Bukan politik dinasti, gak ikut-ikutan dengan pemilu di Indonesia. Tetapi yang jelas Tuhan berkata, dari semua anak-anak Daud, akhirnya Salomo yang terpilih oleh Tuhan. Aku mau Salomo. Dengan catatan kata Tuhan, kalau dia setia, aku setia kepada dia. Tapi kalau dia tidak setia kepadaku, aku akan membuang dia. So kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Salomo yang diizinkan mendirikan bait Allah itu.
dengan bahan-bahan yang diambil dari papanya, dengan izin yang diberikan oleh papanya. Maka dia membangun, gambarnya sudah ada, techniciannya sudah ada, semuanya sudah ada. Salomo yang diizinkan Tuhan. Dalam hidup saya saudara, ada ketetapan. Saya percaya banyak di antara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita memiliki ketetapan Allah di dalam hidupnya. Dia ada ketetapan dan dia harus setia kepada ketetapan Allah itu. Dan dia harus menjalankan ketetapan itu kalau dia mau hidup di dalam visi dan misi Allah, bukan visi misinya sendiri. Sudah kasih Tuhan, apa yang terjadi? Salomo mendirikannya dan kita mengenal sepanjang sejarah sebuah bait Allah yang luar biasa didirikan. Dan kemuliaan Allah turun atas bait Allah itu, dan orang tahu itu namanya bait Allah Salomo, bukan bait Allah Daud. Bait Allah Salomo. Tetapi yang penting bukan nama Salomo yang nempel di situ. Tetapi yang penting adalah bait Allah aja sudah berdiri dan kemuliaan Allah turun atas bait Allah itu. Tuhan percaya, Daud, Tuhan berkenan kepada dia adalah biji mata Allah. Tetapi ada hal yang bisa Daud lakukan, ada hal yang tidak bisa Daud lakukan. Tetapi kemudian dia mengangkat, Tuhan mengangkat Salomo dan ada ketetapan Tuhan bagi Salomo. Dan Salomo harus mengerjakan bagiannya. Maka dalam hal ini kita lihat luar biasa bahwa sebenarnya Tuhan percaya kepada next generation. Ada bagian Daud, selesai bagian Daud. Ada bagian Salomo, next generation. Inilah generasi berikutnya yang dipercaya Tuhan untuk melanjutkan apa yang menjadi dream mimpi Tuhan yang ditaruh di tengah-tengah hati Daud. Maka kita percaya juga dalam sejarah Hokim Tong. 100 tahun sudah berlalu. Dan kita melihat 100 tahun berikutnya. Dan kemungkinan besar rasanya memang kita tidak akan merayakan 100 tahun berikutnya. Kita sudah tidak ada lagi. Tapi saya saudara dikaruniai Tuhan untuk ada di sini di 100 tahun ini. Untuk bisa melihat ke belakang para pendahulu kita. Dengan jerih lelah mereka sudah meletakkan dasar-dasar gereja kita. Mungkin sadar, mungkin tidak sadar. Sebagian pasti sadar ingin melakukan sesuatu atas kehendak Allah. Tapi mungkin sebagian cuma ikut-ikutan saja. Tapi it's okay. Jemaat Tuhan, para pendahulu kita sebelumnya sudah mendirikan sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita ada di sini. Dan kita sekarang menetap ke depan. Kepada next generation. Masalahnya di sini. Apakah saudara mendoakan? Tidak. Next generation kita. Maka kita melihat Salomo yang mendirikannya. Dan seterusnya dengan perjanjian Tuhan. Kalau dia setia, Tuhan memberkati dia. Kalau dia tidak setia, Tuhan akan membuang dia. Dan Salomo berhasil. Tapi sayang. Dalam akhir hidup Salomo, saudara tahu bahwa dia menjadi generasi yang gagal juga akhirnya. Oleh karena pengaruh yang salah dari kekafiran tetangga-tetangganya dan istrinya yang mempengaruhi dia. Tetapi Tuhan janji kepada Daud, kerajaanmu akan kekal selamanya. Karena keturunan yang sesungguhnya yang akan memegang akan kerajaan Allah itu adalah akan lahir, yaitu Mesias dari keturunan Daud. Kerajaan dunia bisa turun naik, tetapi kerajaan Allah tidak akan berakhir dalam dunia ini. Maka kita melihat di babakan ini, saudara percaya bahwa kita melihat Tuhan bisa memakai Daud, Tuhan bisa memakai Salomo, Tuhan bisa memakai keturunan-keturunan berikutnya. Maka kita percaya kepada partnership, kerjasama, usaha bersama. Baik yang senior maupun yang junior. Maka gambarannya yang pernah kita pelajari adalah tentang leadership. Di dalam kepemimpinan kita belajar tentang kepemimpinan seperti satu muara. Kalau saudara pergi di pantai, ada sungai yang menuju kepada muara. Sungai melambangkan generasi muda yang keluar dari sungai. Dengan air tawar, kurang pengalaman, tetapi segar. Dia masuk ke muara dan bertemu dengan air laut yang asin, menggambarkan senior-senior yang sudah punya banyak pengalaman dan bertemulah di muara mereka. Dan muara itu menjadi sangat indah. Oleh karena muara itu akhirnya bukan menjadi pembatas, tapi muara menjadi sebuah pencampuran dari generasi baru dengan generasi lama. Dari generasi lama dengan generasi baru. Maka kepemimpinan kita definisikan dalam leadership. Kepemimpinan seperti muara itu. Maka ada yang senior-senior. Maka ada juga yang junior. Yang senior penuh dengan hikmat, pengalaman, asam garam kehidupan ini. Mereka mungkin sudah lelah. Mereka sudah saturated, kenyang dengan segala sesuatu.
Tapi mereka bisa menjadi bercampur dengan yang junior. Junior memang tidak punya pengalaman, tetapi mereka punya harapan yang lebih. Junior memang tidak punya pengalaman, tetapi mereka membawa keceriaan dan kesegaran. Maka itulah yang kita pakai di GEHO Kim Tong. Tidak ada perbedaan antara senior dengan junior. Yang junior menghormati yang senior. Kita berharap di setiap lokasi tidak ada senior yang diabaikan. Di setiap lokasi tidak ada senior yang diabaikan. Setiap junior harus tahu sejarah gereja kita, sejarah lokasi kita, sejarah Bapak A, Tante B, Om dan Tante di situ, Oma dan Opa di situ. Kita hormati. Sebaliknya yang senior juga percaya kepada yang junior. Mereka adalah generasi baru yang harus kita rawat. Kita percaya. Mereka mungkin tidak seperti kita, pengalamannya kurang. Tetapi kita mesti percaya kepada mereka. Bahkan kita mesti memberikan space, ruang kepada kegagalan mereka untuk bisa belajar, bertumbuh. Dan bahkan bisa menjadi seperti kita. Dan bahkan bisa menjadi lebih bagus, lebih baik dari kita. Amin. Amin. Saya adalah salah seorang yang percaya. I firmly believe. Percaya sungguh kepada next generation. Kalau hari ini saudara tidak percaya kepada mereka, saudara tidak bisa memiliki masa depan. Termasuk Ko Kim Tong. Saya sangat bersyukur bahwa gereja kita diberkati Tuhan. Saya ada bicara di sinode-sinode di beberapa kota. Dan mereka berkata begini, Pak, betapa susahnya cari orang menjadi majelis. 3 tahun lalu saya bicara di satu sinode. Mereka mengeluh, tolonglah kami kekurangan generasi muda. Tapi saudara tahu, saudara bisa tanya kepada panitia nominating gereja kita. Gereja kita diberkati dengan banyaknya majelis-majelis muda. Puji Tuhan, mari tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. The next generation banyak. Itu sebabnya ada guyonan. Ini para penatua harus bersaing dengan yang muda. Tidak, kita tidak bersaing. Tetapi kalau saudara melihat dari tahun ke tahun, calon diaken jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun yang lalu. Dan mereka akan menjadi penatua-penatua kita. Setelah menjadi penatua, mereka akan menjadi penatua-penatua senior kita. Yang kita doakan mereka menjadi lebih bagus, lebih indah lagi. Mereka berkaca kepada para pendahulu dan mereka menjadi lebih indah lagi. Kita seperti pohon pisang, saudara sekalian. Satu hari kita tidak bisa lagi. Karena usia, karena kondisi, kita tidak bisa lagi memberikan tandan-tandan pisang yang bagus. Toh bagaimanapun usia akan memakan kita. Tetapi kita bersyukur karena seperti pohon pisang. Waktu kita bertumbuh, waktu kita mulai berbuah, ada juga anak-anak yang tumbuh di sekitar kita. Ketika kita mulai loyo, layu, lunglai, apalagi lesu, letih. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka sudah bertumbuh. Dan itulah GEHO Kim Tong, amin. Menjadi gereja yang hari ini 100 tahun kita melihat ke belakang. Tapi 100 tahun ke depan kita melihat next generation. Itu sebabnya Daud tidak bisa mendirikan bait Allah. But it's okay. Kenapa? Karena ada Salomo. Salomo gagal, it's okay. Oleh karena apa? Akhirnya Tuhan juga bisa memakai yang lain. Sampai Mesias datang menggenapkan segala sesuatu. Kita percaya kepada kedaulatan Allah. Dan kita hari ini di dalam transisi. Saya dan saudara semua dalam transisi. Kita semua sedang dalam transisi. Tahun ke tahun begitu cepat. Hari ini ada 2 rekan, 3 orang yang hari ini ulang tahun. Ada Pendeta Budianto. Mari kita tepuk tangan. Tadi nyanyinya sekalian dengan tadi nyanyinya berlaku untuk Pak Budianto. Hari ini juga penatua Toto. Sakaria juga ulang tahun. Juga ada Andre ya yang berulang tahun. Generasi muda kita. Saya tanya kepada beliau berdua, bagaimana rasanya ulang tahun? Jawabannya, rasanya tua. Setiap kita ulang tahun pasti kita merasa tua. Tetapi we are in transition. Saya dan saudara dalam transisi.
Kita perlu menyiapkan hari ini generasi muda dan kita mesti percaya kepada mereka. Tadi sebelum kita naik ke stage ini, Penatua Senior Yosef Sunario mengajak kita tim bersama-sama di bawah sana. Itu dari anak-anak muda, anak-anak kecil sedang berias, mereka sudah berlatih. Dari jam 12 siang mereka sudah pada datang. Mereka bayar harganya, saudara sekalian. Anak-anak kecil-kecil itu, mereka membayar harganya pelayanan. Yang saudara dan saya hari ini mungkin tidak lakukan itu. Entah karena tidak punya kesempatan, atau karena saudara malas. Amin. Saya tadi elus satu kepala anak kecil itu, terharu. Di masa kecil mereka tadi tampil saudara sekalian. Mereka berlatih. Itu sebabnya mari kita gunakan kesempatan hari ini. We are in transition, kita sedang bergumul dengan transisi Hokim Tong juga. Kita termasuk sinode gereja. 100 tahun banyak orang bertanya apa yang terjadi dengan gereja kita. Tadi dikasih tahu oleh panitia, Pak, betapa banyaknya tamu, 300 tamu kemarin datang. Untuk melihat what is happening, apa yang sedang terjadi dengan gereja kita. Dan kita di dalam transisi. Karena kita sedang preparing the next generation. Itulah tugas kita. Hari ini kita selesaikan tugas kita yang senior-senior. Tapi mari kita bersama dengan para junior-junior mempersiapkan next generation. Dan disitulah kebahagiaan kita. Ketika melihat gereja kita tumbuh, mungkin bukan oleh kita lagi, tapi oleh orang-orang itu, anak-anak itu. Ketika melihat kejayaan pekerjaan Tuhan, kita akan di belakang melihat mereka. Dan air mata kita akan bercucuran berkata, Tuhan terima kasih. Adalah suatu kesedihan. Kalau saya dan saudara tidak gagal dalam transisi ini. Adalah kesedihan kalau saya dan saudara gagal dalam transisi ini. Satu kali saya mendarat dari pelayanan di airport Cengkareng. Sedang menunggu bagasi, tiba-tiba seorang menepuk saya, seorang bapak. Dia pegang saya, dia katakan, Bapak ingat saya. Saya lupa, ingat lupa. Oh dia berkata, saya tuh di gereja itu Bapak pernah khotbah KKR di sana. Oh iya. Lalu dia bawa ke pinggir, setelah saya ambil bagasi ke pinggir, dia doakan. Dia Bapak ini nangis. Jarang saya ambil bagasi, lalu udah ketemu seorang nangis itu jarang. Dan Bapak ini nangis, saudara tahu apa yang terjadi? Gereja saya hancur, Pak. Gereja saya tidak berkembang, Pak. Gereja kita terjadi masalah di kepemimpinan. Tidak ada lagi generasi muda. Saudara sekalian, kesedihan Bapak ini saya selalu terngiang. Ada seorang Bapak yang menangisi gerejanya sendiri oleh karena gagal dalam transisi. Dan saya percaya gereja kita tidak demikian. Gereja kita harus berhasil dalam transisi. Melahirkan orang-orang baru, anak-anak muda yang hebat. Dan kita menjadi mentor mereka untuk berhasil. Bapak Ibu semua di sini, doakan anak-anak saudara, menantu-menantu saudara, cucu-cucu saudara. Doakan. Bahwa mereka bisa dipakai Tuhan. Daud bisa berhenti, Salomo bisa berhenti. Tapi next generation tetap akan jalan. Pekerjaan Tuhan pada Daud berhenti. Tapi bisa dilanjutkan oleh Salomo. Jangan percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan mati di tangan kita. Pekerjaan Tuhan akan lanjut dengan atau tanpa kita. Tapi mari saudara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, dalam transisi ini, saya rindu anak-anak saya melayani Tuhan. Saya rindu hidup saya yang ada kesempatan hari ini. Saya akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami bersama berdoa, dalam 1 tahun ini, kita melewati praraker yang cukup panjang. Kita melewati raker. Kita bertanya, Tuhan apa yang Tuhan ingin? Ada seorang bertanya di gereja kita, siapa yang menentukan ke depan mau apa? Jawabannya cuma satu, yang menentukan Roh Allah sendiri, kehendak Tuhan sendiri. Lewat siapa? Lewat para pemimpin gereja kita. Dan lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Maka setiap ide, setiap usulan pasti didengar, dirundingkan, lalu kita putuskan yang terbaik untuk gereja kita. Sangat tidak mudah. Kita sudah lewati 3 tahun COVID. Penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Kita sudah post COVID. Sekarang kita di sini. Tetapi after COVID, setelah COVID, apa yang kita mau kerjakan sekarang ke depan? Saudara kasih Tuhan. Maka dalam pergumulan belakangan ini, bersama dengan pimpinan-pimpinan gereja, semuanya sedang mendoakan dalam 5 tahun. Ada dreams, mimpi. Yang mungkin akan terjadi, mungkin juga tidak. Tapi saya percaya kalau dari Tuhan itu pasti terjadi.
cepat atau lambat Tuhan akan kerjakan lebih daripada yang kita bayangkan. Maka kita lihat ada kehendak Tuhan yang Tuhan berikan. Dreams. Saudara bisa melihat dreams ini. Banyak mimpinya, tapi saya percaya ini mimpi yang Tuhan beri sementara ini, dan Tuhan akan genapkan dengan caranya. Sekolah-sekolah kita harus maju, gereja kita harus maju. Ada kerinduan ingin bikin rumah sakit, ada kerinduan ingin membuat healing center, counseling center, production house, banyak. Sekali lagi, mungkin kita akan mengerjakannya. Tapi mungkin juga bukan kita. Tapi Tuhan bisa pakai generasi berikutnya. Orang-orang yang mencintai gereja kita untuk mengerjakannya. Yang the best adalah kita kerjakan bersama. Mari kita berdiri bersama. Mari kita berdoa. Doakan diri saudara sendiri untuk memperkenan hati Tuhan. Bertanya, Tuhan, ini kami sudah merayakan 100 tahun gereja kami ada di sini Tuhan. 2023, kami sudah lewati masa-masa berat di dalam pandemi COVID. Dan kami sekarang bertanya, Tuhan, apa yang Kau inginkan bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Tuhan, kehendak-Mu, ketetapan-Mu tidak ada yang bisa menggugat. Tetapi kami ingin hidup di dalam ketetapan itu. Kalau Tuhan memanggil kami, kalau Tuhan menggerakkan kami mau ikut kepada apa yang Tuhan ingin. Saudara, berdoalah. Berdoalah bukan untuk orang lain, untuk diri saudara sendiri. Tiada hasilnya, tolong ku gina Tuhan, gunakan tiap waktu. Sebagai komitmen kita bersama, mari kita nyanyikan pujian komitmen ini. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku gina Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan
Engkau kuatkan kami Tuhan. Kami bertekad sore ini. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami ingin memperkenan Tuhan dengan sekuat tenaga. Segenap pikiran, roh, jiwa kami. Kalau Tuhan memberkati kami, memberi banyak anugerah, adalah hal yang baik dan wajar dan indah. Bahwa kami juga mau melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami ingin dalam hidup kami yang singkat ini sekali saja Tuhan, kami melakukan perkara besar untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan hati ambisi kami, karena bukan untuk kami Tuhan, hanya untuk Engkau kami ingin memuliakan nama-Mu. Berkati hidup pribadi kami, keluarga kami, sehingga keluarga kami juga memuliakan akan nama Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, agar gereja kami akan semakin memuliakan nama Tuhan. Dengan semua visi, misi, mimpi-mimpinya. Bukan untuk kemuliaan gereja kami ini, tapi untuk Engkau Tuhan. Supaya banyak orang dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak orang akan bertumbuh. Gereja kami menjadi pohon yang semakin besar. Dari sebuah pohon kecil, melewati begitu banyak badai. Menjadi sebuah ekosistem, di mana semua makhluk-makhluk bisa bersuka cita di dalam ekosistem pohon ini. Dan kami ada dalam kerajaan-Mu, dalam gereja-Mu. Kami bertumbuh. Orang tua kami bertumbuh. Anak-anak kami bertumbuh. Cucu-cucu kami bertumbuh. Cicit-cicit kami bertumbuh. The next generation. Kami rindu melihat keindahan itu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mata kami, umur kami cukup panjang. Tuhan izinkan kami melihat itu Tuhan. Tapi andai kata pun tidak, kami tahu ada bagian kami yang kami tetap mesti syukuri kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati para pimpinan gereja, berkati anak-anak kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. 함께 하던
safe like me. I was, but now I found, was blind, but now let's sing together. Bersama-sama. Amazing grace. Terima kasih, shalom semuanya. Jesus bless you. Sebuah anugerah yang sangat indah. Tuhan begitu memberkati GII Hock Kim Tong hingga kini mencapai 100 tahun. Berbagai peristiwa dan kejadian telah terjadi, menorehkan sejarah indah bagi gereja kita. Semangat para pendahulu untuk mengembangkan rumah Tuhan telah kita rasakan hingga pada saat ini. Sekaranglah saatnya kita melanjutkan semangat untuk mengembangkan gereja kita. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. 感谢主，因为他有说不尽的恩赐。 各样美善的恩赐，各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来，在他并没有改变，也没有转弱的影儿，因为主耶稣昨日、今日永远是一样的，他的爱没有改变，他的能力没有改变，他的恩典没有改变，他的同在也没有改变，他的恩典也没有改变，他要叫我们成为一个恩上加恩、利上加利。 福上加福，乐上加荣，荣上加荣的教会。我们感谢主，福音堂存留到今天，我们所用的办法是一张桌子、一口袋子，还有一颗脑子。我们有同样的想法，有同样的做法，有一起的钱财一起用，奉献放在一起用，而且我们有。 这个一个会议来决定一切的事情，所以福音堂能够从小到大，从内到外，从近到远，做到远近并传，内外兼顾，发扬光大，做神的工作。那今天我们讲到我们未来的一年要怎么样做？第一是我们要更新我们自己，要去更新这个世界。 所以我们要先从自己做起。中国人说：“修身养性，齐家治国平天下。”从自己开始，以后才一个家庭，从一个家庭才能够一个国家，从一个国家才整个天下，上帝的整个世界都更新。Sola Scriptura, dasar firman yang penting. Sola fide, iman yang diberi untuk berfungsi, dan juga sola gracia, itu sola berkat anugerah daripada Tuhan, sehingga kita bisa menumbuhkan gereja dan kita menganut satu pola, yaitu satu hal yang sangat esensial, kita harus sama-sama. Things essential. Unity. Kalau things unessential, liberty. Kalau tidak terlalu vital,
esensial, itu mesti bebas, jangan diikat gitu. Biar dia bebas saja bertumbuh. Tetapi in all things, di dalam segala hal harus charity. Sungguh suatu malam yang luar biasa dengan segala pujian dan penyembahan bagi Tuhan.
Malam hari ini saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di kursi Bapak Ibu Saudara sudah ada amplop fisik. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui scan barcode, ada di layar kita ataupun di amplop fisik yang ada. Jika ingin memberikan persembahan melalui amplop fisik, bisa dimasukkan nanti di dalam kotak di pintu keluar. Dan saya memberikan kesempatan 1-2 menit ini untuk Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan segala persembahan yang dikumpulkan di dalam ibadah ini akan dipakai untuk perkembangan pelayanan di gereja Tuhan GEI Hokim Tong. Silakan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan malam yang berbahagia ini juga ada rekan-rekan kita yang mengikuti ibadah secara Zoom. Kita akan menyapa dari GII Bali. Boleh kita sama-sama lambaikan tangan. Halo GII Bali. Halo ya, boleh lambaikan tangan. Kita juga boleh, mereka bisa lihat kita ya. Halo GII Bali. Dan juga ada GII BSD. Ya. Puji Tuhan ya, kita satu keluarga di dalam GEI Hokim Tong. Saya undang kita sama-sama berdiri. Ada sebuah pujian yang diciptakan oleh Pendeta Agus Gunawan. Anugerah Lintas Generasi. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen iman kita. Pujian anugerah lintas generasi. Lintasan waktu, buktikan kasih-Mu. Limpah generasi ke generasi. Kau telah nyatakan besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasihi.
satukan suara, kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur tak henti kami bersyukur, anugerah-Mu besar dalam lintas waktu. Amin. Generasi ke generasi kami bergerak dalam ketaatan, genakan rencana-Mu. Syukur tak henti kami bersyukur, anugerah-Mu besar dalam lintas waktu. Generasi ke generasi kami bergerak dalam ketaatan, genakan rencana-Mu. Dalam ketaatan, genakan rencana-Mu. Dalam ketaatan, genakan rencana-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang sudah memimpin sejarah kehidupan gereja kita dulu sampai hari ini. Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh merayakan anugerah Tuhan. Anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada gereja kita. Dalam perjalanan iman 100 tahun lamanya. Dari generasi ke generasi. Tuhan sudah menyatakan berkat demi berkat, anugerah demi anugerah. Dan pada hari ini saudara, kita boleh mengecap, kita boleh merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Tetapi waktu kita merasakan kebaikan Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan, pada waktu kita mengingat anugerah Tuhan, apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Pertanyaan ini saudara, jangan hanya pertanyaan saat ini saja. Tapi waktu kita pulang, kita bawa pertanyaan itu. Tuhan, aku mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk gerejanya. Sekarang dan yang akan datang. Mari saudara, kita mengerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa di sorga, anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang sudah memimpin gerejanya selama 100 tahun ini, dari generasi ke generasi. Dan kiranya Roh Kudus boleh memimpin, boleh memberkati, boleh menolong kita semua. Setiap diri kita dan dimulai dari diri kita untuk keluarga, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara, dan untuk dunia ini. Kiranya Allah Tritunggal boleh memberkati gereja kita dari generasi ke generasi dan seterusnya. Kiranya berkat Allah Tritunggal, anugerah demi anugerah itu menyertai gereja Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan melihat video Same Day Edit. 各位亲爱的弟兄姊妹，大家平安！感谢上帝这一次有这样的机会参加福音堂100周年堂庆，愿上帝赐福大家。福音堂的名字叫福音堂，意思是我们努力传福音。福音是最重要的，在新约里面，保罗也教导我们，福音是最重要，所以我们要更加努力的传福音。福音堂对我来讲也是我的家，愿上帝赐福福音堂。 帮助福音堂，使福音堂在将来有更大的发展。愿上帝赐福大家，阿门。Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur gereja kita memasuki usia yang ke 100 tahun.
Dan kita juga bersyukur bagaimana Tuhan sudah memakai para pendahulu gereja kita, memakai mereka sebagaimana mereka ada. Dan terus dari generasi ke generasi kita diingatkan untuk selalu mau memberitakan Injil Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita bergerak maju ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday GEI Hokim Tong. GEI Hokim Tong. GEI Hokim Tong. Yang ke-100, Tuhan memberkati. Kita bersyukur ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Pendeta Caleb Tong, Mars GEI Hokim Tong, yang berisi semangat untuk kita terus memberitakan Injil selama Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Mari kita tutup ibadah dan perayaan ini dengan berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Mars GEI Hokim Tong. Hancurkanlah kasih Allah, beritakan Injil sampai ujung dunia, agar mereka yang percaya tidak binasa, diampuni dosanya. Tinggikanlah salib Kristus, bawa Injilnya dalam kuasa Roh Kudus. Darah domba anak Allah jadi pohon selamat dunia, bersatu dalam kesalehan-Mu, berkenan hatinya selalu, membangun dalam kasih yang murni, saksi nan sejati. Majukanlah kasih Allah, beritakan Injil sampai ujung dunia, berbuah senantiasa, limpah ruah mulia. Masyurkanlah kasih Allah, beritakan Injil sampai ujung dunia, agar mereka yang percaya tidak binasa, diampuni dosanya. Tinggikanlah salib Kristus,